Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para jamaah dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di channel dakwah Triyoga Al Gibran yang setelah sekitar 2 bulan lebih ya, kita tidak tayang di channel ini karena ada faktor keperluan yang lain. Maka alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga kita masih bisa melanjutkan taklim kita, yaitu ngaji kitab Wasyiatul Mustafa. Dan alhamdulillah saat ini kita akan menginjak kepada episode yang ke-10. Baik, langsung kita buka kitabnya, halaman 4 ya. Halaman 4, baris ketiga dari bawah. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, alaika bis-siwaki. Fa fihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badani. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, alaika bis-siwaki. Hendaklah kamu bersiwak atau menggunakan siwak. Ini siwak, hadirin para jamaah. Jadi ini merupakan wasiat. Boleh dibilang perintah dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang berarti pula untuk kita semua selaku umatnya. Alaika bis-siwaki, hendaklah kamu bersiwak menggunakan siwak. Kapan digunakan? Yaitu saat-saat kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai wudhu, kita bersiwak. Mau sholat, kita bersiwak terlebih dahulu ya. Mau pergi ke majelis taklim, kita bersiwak. Hendak berzikir, kita bersiwak. Mau silaturahim, bersiwak. Karena itu siwak selalu ada. Kita taruh di kantong seperti ini misalnya ya. Kita gunakan, kita pakai. Begitu istimewanya kita menggunakan siwak. Lalu apa fadilahnya? Maka kata Rasulullah, fafihi arba'atun wa ishruna fadilatan. Maka di dalamnya ada 24 fadilah. Fid dini, yaitu di dalam masalah yang berhubungan dengan agama atau ibadah. Wal badani, dan berkaitan dengan masalah kesehatan badan. Subhanallah ya, fadilah daripada menggunakan siwak ada 24. Arba'atun wa ishruna fadilatan. Apa saja itu? Saya rangkum dari berbagai sumber ya. 24 fadilah siwak. Yang pertama yaitu menghilangkan sakit gigi dan sakit kepala. Yang kedua, membersihkan gigi dan juga memperkuat gusi. Subhanallah hadirin para jamaah. Untuk hadirin barangkali masih suka sakit gigi, suka pusing-pusing kepala, maka coba gunakan siwak. Maka gigi akan bersih dan kuat dan tidak mudah sakit. Dan juga kepala tidak akan mudah pusing. Yang ketiga yaitu menjadikan punggung tidak bungkuk dan badan tidak cepat tua. Yang keempat, memperlambat tumbuhnya uban dan menambah cahaya muka. Subhanallah hadirin para jemaah. Yang kelima, meningkatkan kesuburan. Jadi untuk para jemaah, barangkali punya teman, tetangga, saudara yang sudah menikah sekian tahun namun juga belum dikaruniai anak. Maka coba gunakan siwak secara rutin, secara istiqomah. Maka insya Allah dengan wasilah ikhtiar menggunakan siwak tersebut, maka Allah akan memberikan kesuburan pada pasangan suami istri tersebut. Yang keenam, memudahkan pencernaan dan tidak gampang lapar. Jadi pencernaan enak dan tidak mudah lapar kita. Lalu yang ketujuh, menghilangkan bau mulut dan menghilangkan dahak. Subhanallah, ini fadilahnya siwak. Dengan kita menggunakan ini maka
bisa membunuh nih bakteri-bakteri yang tidak bagus di dalam mulut kita, yang menyebabkan bau mulut itu, sehingga menjadi wangi mulut kita, dan dahak pun hilang. Berikutnya, yang kedelapan, kita menginjak pada fadilah yang berkaitan dengan ibadah atau agama, yaitu menggembirakan malaikat. Subhanallah ya, dengan kita menggunakan siwak, para malaikat ikut bergembira, ikut senang mereka. Contohnya, malaikat pemikul ars sampai beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menggunakan siwak tersebut. Lalu malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa bersikap sangat lembut ketika hendak mencabut nyawa orang yang bersiwak tersebut, dan berwajah baik, tidak menakutkan. Lalu malaikat Munkar dan Nakir saat di alam kubur, mereka hadir tidak mengagetkan, tidak menakutkan, berkata dengan lemah lembut, dengan ramah dan sopan. Kemudian apa lagi? Dan para malaikat senantiasa menjaga orang-orang yang bersiwak ketika hendak pergi untuk melakukan sholat. Kemudian yang kesembilan ya, fadilah yang berkaitan dengan agama atau ibadah. Badan terasa ringan untuk beribadah kepada Allah, dan juga ringan untuk meninggalkan maksiat. Jadi sama artinya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tangan, kaki, dan semua organ tubuh kita menjadi ringan ketika hendak kita pakai untuk taat pada Allah, dan juga ringan ketika hendak meninggalkan maksiat. Subhanallah hadirin para jamaah. Berikutnya nomor 10 ya, menghinakan setan. Jadi kalau kita bersiwak itu sama dengan menghinakan setan. Setan merasa terhina, merasa kita lecehkan. Lalu yang ke-11, mewariskan ketenangan dan menghilangkan penyakit. Subhanallah. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi tenang kalau kita menggunakan siwak gitu. Subhanallah. Kan sumber penyakit itu kan dari pikiran dan hati kita. Karena tekanan-tekanan, masalah-masalah yang bertubi-tubi, sehingga membuat kita tidak tenang, akhirnya muncullah penyakit-penyakit. Maka insya Allah dengan wasilah kita bersiwak, maka hati menjadi tenang, pikiran tenang, sehingga jauh dari penyakit. Selanjutnya yaitu nomor 12, memudahkan dalam memenuhi kebutuhan. Subhanallah, ini juga fadilah yang bisa dipandang enteng ya. Kalau dengan kita bersiwak ya, karena kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan mudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, dalam sebuah hadis yang lain, saya baca di kitab Muqtadul Hadis, Rasulullah bersabda, "Udlubul hawaij bi izzatil anfus." Carilah kebutuhanmu dengan jiwa yang mulia, bi izzatil anfus. Artinya apa? Jiwa yang mulia, artinya punya harga diri. Fa'inal umuro tajri bil maqadir. Maka sesungguhnya semua urusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jiwa yang mulia tersebut, maka Allah akan mudahkan kita dalam mencari dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Wasilahnya adalah dengan bersiwak. Kita lanjut yang ke-13, yaitu fasih berbicara dan mudah menyampaikan ilmu. Dengan kita istiqomah bersiwak, maka akan mudah fasih berbicara. Ini terutama para dai, para khatib, para penyampai ilmu, maka akan mudah atau fasih berbicara dan gampang menyampaikan ilmunya Allah dan Rasul ini. Berikutnya nomor 14, menguatkan hafalan dan menambah kecerdasan. Untuk para pelajar, biar cerdas, biar gampang ingat apa yang pelajaran yang kita terima, maka gunakan siwak. Berikutnya yaitu menggandakan pahala sampai 70 kali lipat. Subhanallah hadirin para jemaah. Dengan kita bersiwak, maka pahalanya berlipat sampai 70 kali lipat. Subhanallah, luar biasa sekali hadirin para jemaah. Kemudian kita lanjut yang nomor
16. Membuat musuh gentar. Subhanallah ya. Kalau kita tidak kemana-mana, mungkin ada orang nggak suka sama kita. Orang tidak berbuat zalim kepada kita. Nggak perlu kita membalas. Kita pakai siwak. Maka mereka yang berniat zalim, berniat keji pada kita akan gentar. Karena wibawa kita menjadi naik di situ. Kita lanjut. Nomor 17. Yaitu menerangi, membersihkan, dan menyehatkan hati. Berikutnya nomor 18. Akan menerima pahala sejumlah orang yang menggunakan siwak. Subhanallah para jemaah. Jadi kalau kita bersiwak, maka kita juga akan mendapatkan pahala sejumlah orang-orang lain yang menggunakan siwak yang sama dengan kita. Itu. Nomor 19. Tidak akan keluar dari dunia ini kecuali bersih dan tersenyum. Dengan kata lain apa? Yaitu matinya dalam husnul khotimah. Nomor 20. Allah tidak akan mengazabnya nanti, baik ketika di alam kubur maupun di akhirat. Subhanallah hadirin para jamaah. Dengan kata lain, dengan kita istiqomah bersiwak mengikuti sunnah Rasulullah, maka akan terhindar dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Nomor 21. Kuburannya nanti akan lebih luas daripada dunia. Otomatis hadirin jamaah. Di alam kubur, malaikat munkar nakir lemah lembut. Kemudian kita akan melihat alam kubur kita luasnya sangat luas melebihi dunia. Nomor 22. Besok di akhirat, ya di yaumil hisab, akan menerima kitab atau catatan amal, yaitu dari tangan kanan kita. Dan timbangannya ini, timbangan baiknya tampak berat. Subhanallah, ini pertanda bahwa kita husnul khotimah. Amal baik kita lebih banyak, sehingga kita menerima catatan amal kita dari tangan kanan. Berikutnya, nomor 23. Yaitu Allah akan menempatkan pada makom yang tinggi, serta dibukakan pintu-pintu surga, dan dikunci pintu-pintu neraka. Subhanallah. Ya, husnul khatimah, bahkan mungkin tanpa dihisap lagi, Allah akan tempatkan kita pada makom yang tinggi, dan dibuka itu pintu-pintu surga. Subhanallah. Nomor 24. Yaitu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah hadirin para jemaah. 24 fadilah kita bersiwak. Kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan punya faedahnya, ada manfaatnya. Dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah, sehingga kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.